Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para subscriber, para member semua, dan para peserta edukasi, semoga hari ini kita masih diberikan kesehatan, kemudahan, dan kesuksesan selalu. Amin. Salam satu saudara. Selalu saya sampaikan beribu maaf kepada pecinta spesialis candles atas kejadian live streaming kemarin yang mungkin sempat membuat Anda sedikit kesal karena acara live stream itu tidak berjalan dengan normal, ya, dikarenakan kendala sinyal. Sudah berapa provider yang saya gunakan untuk mengkoneksikan ulang, tapi apalah daya, sinyal tidak bersahabat. Oke, para pecinta SC, pada pertemuan kali ini saya akan mengulas tentang pergerakan informasi harga yang dipaparkan oleh candlestick itu sendiri. Semoga ini bermanfaat. Oke, let's go. Oke, SC lovers, kita langsung ke materinya. Pahami baik-baik. Ingat, candlestick bukan untuk dihafal, tapi dipahami. Di dalam sebuah trading, ada beberapa hal penting yang harus kita mampu menguasainya. Yang pertama, informasi atau makna dari candlestick itu sendiri meliputi apa saja? Meliputi candlestick penutupan harga, candlestick reversal atau pembalikan harga, dan candlestick continuous atau penerusan harga. Nah, yang kedua, kita harus mampu menguasai pembentukan arah harga, ya, atau PA. Dan yang ketiga, kita harus mampu menguasai support dan resisten atau SNR. Nah, inilah poin pokok yang wajib kita kuasai di dalam sebuah trading. Nah, sekarang mari kita bahas poin yang pertama dulu, yaitu informasi atau makna yang dipaparkan oleh candlestick itu sendiri. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, dari keempat candlestick ini mempunyai makna atau arti masing-masing. Karena itulah, mari kita pahami candlestick, jangan dihafal ya. Karena kalau kita hafal, ada banyak jenis candlestick di sini. Di dalam trading ada ratusan bahkan ribuan jenis candlestick. Makanya di dalam candlestick kita tidak dituntut untuk menghafal, tapi kita dituntut untuk memahami apa makna yang terkandung di dalam candlestick itu sendiri. Karena apa? Harga yang sedang berlangsung itu dipaparkan menjadi sebuah candlestick. Karena itulah candlestick mampu memaparkan arah harga baik yang terjadi maupun yang akan datang, ya. Karena di situ mengandung perintah atau informasi-informasi yang sangat jelas kalau kita mampu memahaminya. Nah, lalu bagaimana cara kita memahaminya? Mari kita bahas satu persatu gambar ini. Apa makna yang dipaparkan oleh candlestick ini? Pertama, perhatikan bodinya atau volumenya. Apa artinya? Candles ini memaparkan bahwa pada saat itu stop atau volume penjual sebanyak body itu sendiri. Lalu bagaimana dengan sumbunya? Baik itu sumbu atasnya atau sumbu bawahnya. Nah, pada candles ini, sumbu atas menginformasikan adanya perubahan harga yang sedang berlangsung pada saat itu. Perubahan apa yang dia paparkan? Dia memaparkan bahwa harga sempat mengalami kenaikan sampai ke titik tersebut. Lalu bagaimana dengan sumbu bawahnya? Sumbu bawah itu menginformasikan adanya perubahan harga, bahwa harga sempat mengalami penurunan sampai ke titik terendah tersebut.
Ya. Jadi kesimpulannya yang bisa kita tarik dari kejadian ini adalah body itu sama dengan volume atau stok penjual. Sumbu atas itu sama dengan signal kenaikan harga dan sumbu bawah itu sama dengan signal penurunan harga. Karena itulah sumbu atas atau sumbu bawah tidak bisa kita sepelekan. Itu adalah signal yang mampu memaparkan pergerakan arah harga dan sekaligus mampu memberikan petunjuk harga di masa yang akan datang. Itulah pentingnya signal ya. Ada salah satu contoh, emak-emak kemarin berkendara nih ceritanya. Dia memberi signal lampu seng ke kiri. Nah, berarti informasi yang bisa kita tangkap, dia akan belok ke kiri. Dengan lajunya saya di jalur kanan, Allahu Akbar, ternyata dia belok kanan. Hampir kena cium roda depan. Alamak, terkejut hati saya. Inilah contoh informasi yang tidak terkonfirmasi, maka dia akan celaka. Karena itulah, kita harus mencari informasi dan konfirmasi ke arah yang sama, barulah kita open perdagangan. Oke, kita lanjut. Stay tune. Oke, SC Lovers. Sekarang mari kita bahas gambar candles yang kedua ini. Apa makna yang dipaparkan oleh candles ini? Perhatikan body. Body di sini sudah mulai mengecil. Ini artinya stok atau volume penjual pada saat itu sudah mulai berkurang. Dan sumbu atasnya lebih panjang dari bodinya. Nah, ini artinya dia sudah memberikan aba-aba atau perintah kepada pembeli bahwa inilah harga terendah saat ini dengan stok barang sebanyak yang dipaparkan oleh semua penjual tadi. Nah, ketika pembeli itu benar datang, maka terjadilah yang namanya transaksi. Lalu bagaimana jika pembeli belum hadir, Bang? Maka penjual akan menurunkan harganya kembali, akan menurunkan harganya lagi sampai ke titik terendah. Kalau masih belum ada pembeli juga bagaimana, Bang? Berarti bukan trading namanya. Karena apa? Kalau kita pahami, trade itu adalah perdagangan, di mana perdagangan itu harus ada transaksi atau jual beli. Ya, jadi yang dikatakan jual beli atau pasar, di situ ada transaksi ya, transaksi jual beli, bukan hanya jual saja. Oke, sekarang kita lanjut ke gambar yang nomor 3. Apa makna yang dipaparkan oleh candles ini? Body atau volume candles ini sudah sangat kecil sekali dan mempunyai sumbu yang sangat panjang di bawah. Ini artinya balance atau apa ya, sisa harga yang berlangsung di periode sebelumnya. Misal begini ya, pada periode sebelumnya terjadi transaksi, di mana pada transaksi tersebut penjual mengalami kekurangan stok atau kehabisan stok. Berarti candles ini dapat diartikan dengan sisa dari transaksi di periode sebelumnya. Dan candles ini memerintahkan penjual untuk mensuplai barangnya kembali. Karena itulah, jika candles ini muncul, lalu candles berikutnya dikonfirmasi dengan candles merah atau penjual, berarti benar informasi tadi bahwa penjual akan menyuplai barangnya kembali atau penjual akan turun kembali ke harga yang dia tentukan. Lalu bagaimana jika setelah candles ini muncul, kemudian datang pembeli atau candles hijau,
berarti informasi tadi tidak terkonfirmasi. Lalu apa langkah kita? Pertama, kita lihat pergerakan harganya atau sumbunya. Kalau sumbunya memberikan signal kenaikan, oke, berarti benar bahwa harga itu akan naik kembali hingga menghabiskan stok penjual tadi. Berarti harga bergerak normal. Dan inilah yang kita sebut dengan trend sideways. Ya, bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke gambar yang terakhir. Nah, apa makna yang dipaparkan oleh candles ini? Kalau kita perhatikan, dia hanya membentuk sebuah garis dengan sumbu yang sama panjang. Apa artinya? Candles ini memaparkan bahwa pergerakan harga pada periode itu sudah stabil, sudah seimbang, ya, sama-sama kuat, sama-sama bertahan. Ya, artinya antara penjual dan pembeli sama-sama kuat. Penjual banyak, pembeli juga banyak. Penjual sedikit, pembeli juga sedikit. Atau harga sudah mencapai titik keseimbangan. Oke, semoga bisa dipahami. Dan mari kita belajar candlestick ini dari yang paling dasar, dari yang paling bawah, karena apabila pondasi kita sudah kuat, ke atas kita tidak akan roboh. Oke, salam satu saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.